Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang hukum berdakwah beserta dalilnya. Oke. Nah, untuk dalil utama ya yang sering sekali digunakan sebagai landasan hukum berdakwah adalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Ya, teman-teman semua, ayat ini, ya satu ayat ini merupakan inspirator, ya merupakan pijakan kita bagi umat Islam, ya bahwa dakwah itu sangat penting untuk dilakukan, ya. Di awal ayat sudah dijelaskan wal takum minkum ummatu yad'una, ya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru, ya, yang berdakwah kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini harus ada, ya. Jadi orang-orang yang berdakwah itu kalau berdasarkan ayat ini wajib ada. Berarti kalau wajib ada, kalau harus ada, maka logikanya kalau tidak ada berarti semuanya bisa kena dosa. Ya, karena di awal ayat wal takum minkum, nah itu di sana ada wal takun, ya. Lamnya di sana adalah lamul amr. Lamul amr itu menunjukkan perintah. Ya, yang namanya perintah itu berarti sifatnya wajib. Oke, kita ke slide berikutnya. Penjelasan hukum. Ya. Jadi, berdasarkan ayat di atas tadi, bahwa dakwah itu hukumnya wajib, baik secara individu maupun kolektif atau yang bersifat organisatoris. Ya, dakwah secara individu itu jelas wajib. Kenapa? Ya, ayat tadi sudah menjelaskan bahwa harus ada orang-orang yang berdakwah menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ya, itu wajib secara individu. Ya, kita juga harus memahami bahwa yang namanya kegiatan dakwah itu bukan sekedar ceramah di masjid-masjid, ya, bukan sekedar khutbah Jumat, bukan sekedar kultum saja, bukan. Ya, bukan sekedar ceramah di TV, tidak. Ya, jadi dakwah itu pada dasarnya adalah nasihat, ya. Kita menasehati teman yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat, itu bagian dari dakwah. Ya, jadi tidak harus menunggu menjadi ustadz, ya, tidak harus menunggu menjadi kiai, ya, tidak harus lulus pondok untuk bisa berdakwah, ya. Tapi setiap muslim yang akil dan balik, dia dikenai kewajiban untuk berdakwah secara individu maupun kolektif. Ya, kolektif itu secara organisatoris, misalnya membuat yayasan, misalnya membuat ormas, ya, atau membuat misalnya lembaga-lembaga tertentu, itu boleh, ya. Nah, ini yang kedua. Jadi dakwah itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama dikenai kewajiban yang akil dan balik. Nah, dalilnya apa? Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ya, para ulama menjelaskan nisab dakwati ayatun, ya. Nisab atau standar minimal orang dikenai kewajiban dakwah adalah pemahaman dia terhadap satu ayat atau satu perkara. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang muslim, ya, tahu satu ilmu, sekecil apapun ilmu itu yang kita miliki, kita paham, kita bisa mengamalkan, ya, maka kita dikenai kewajiban untuk berdakwah. Ya, kalau kita tidak menunaikan kewajiban itu, ya kita dikenai dosa. Ya, jadi berapapun ilmu yang kita miliki, ya harus kita sampaikan. Ya, itu tadi, ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, tidak perlu menunggu menjadi ustadz atau ustazah untuk berdakwah. Tidak. Setiap muslim itu wajib berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, karena ini adalah perintah langsung yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang bagi teman-teman semua, saya yakin pasti semua sudah akil balik. Itu semua kena kewajiban untuk berdakwah secara individu. Nah, adapun yang secara organisatoris atau secara kolektif, nah, ini ada di bagian yang ketiga, bahwa dakwah juga itu wajib dilakukan secara kolektif organisatoris. Ya, mengapa demikian? Pertama, supaya lebih sistematis dan terukur. Ya, jadi harapan dakwah dilakukan berbasis organisasi atau berbasis lembaga, yayasan atau yang sejenis dengan itu harapannya di sana sistematis. Kenapa? Ada visi dan misi, ya, ada tujuan yang jelas, juga terstruktur karena di sana ada struktur organisasinya, ada ketuanya, kepala, ada seksi-seksi tertentu gitu ya, ada divisi-divisi tertentu, itu terstruktur ya. Harapannya selain itu juga untuk bisa menghadapi tantangan zaman ya. Ya, kalau kita berdakwah secara individu, mungkin kemampuan kita baik itu secara finansial, baik itu secara jaringan atau apa, itu tidak sebesar apabila kita berdakwah itu secara kolektif ya, untuk menghadapi tantangan zaman. Ya, bayangkan tantangan zaman saat ini banyak sekali dari seluruh lini kehidupan. Ya, dari seluruh lini kehidupan. Itu kalau kita bergerak secara sendiri-sendiri, kemungkinan akan kesulitan. Kalau kolektif, insya Allah akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, kenapa harus kolektif? Ya, untuk mengatasi medan dakwah yang berat ya. Jadi medan dakwah itu berbeda-beda setiap daerah, setiap tempat ya. Kalau kita berdakwah di medan yang misalnya suatu tempat gitu ya, yang rawan kristenisasi, ya maka kita harus berdakwah secara all out. Ya, baik itu secara materi, ya, baik itu secara ilmu, secara tenaga, waktu, itu semuanya kita harus all out. Kalau itu dilakukan secara sendiri nampaknya akan sulit. Tapi kalau dilakukan secara organisatoris, dan akan lebih indah kalau antar organisasi atau ormas Islam itu bersatu padu, nah itu akan lebih baik. Maka itu pasti akan bisa lebih mudah teratasi ya, karena medan dakwah itu tidak semuanya mudah ya. Dakwah di daerah perkotaan dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya relatif tinggi itu jauh lebih mudah. Tapi bayangkan berdakwah di daerah pelosok ya, di daerah orang-orang yang baru saja memeluk Islam. Nah, itu membutuhkan strategi tersendiri ya, membutuhkan sumber daya yang lebih dibandingkan dakwah di daerah perkotaan yang secara objek itu lebih terkondisi. Maka dari itu, teman-teman semua, ya, secara hukum dakwah itu pada dasarnya kalau kita merujuk pada Quran surat Ali Imran ayat yang 104 itu wajib ya, harus dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok atau kolektif atau organisatoris. Ya, adapun penjelasan-penjelasan ulama ya, misalnya Syekh bin Baz ya dari Saudi, ya beliau menjelaskan kalau hukum dakwah itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah itu apabila di suatu negeri atau suatu tempat aktivitas dakwah sudah ada orang-orang yang melakukannya dan itu mencukupi, nah itu yang lain tidak perlu berdakwah, ya gugur kewajibannya karena fardu kifayah. Tapi kalau di suatu negeri ya atau suatu tempat belum ada orang yang berdakwah sedangkan di sana mayoritas muslim, maka itu hukumnya wajib ain ya, fardu ain. Kalau tidak dilakukan ya sama-sama berdosa juga ya. Tapi bagaimanapun mau fardu ain mau fardu kifayah, kita ambil garis apa ya, kita menggarisbawahi satu hal, yaitu dakwah itu tetap saja statusnya fardu, yaitu wajib ya. Jadi jangan menyepelekan dakwah ya, jangan menganggap dakwah itu hanya kewajiban ustadz ulama. Enggak, dakwah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim baik secara individu maupun secara kelompok. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.